فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengertian iman secara bahasa disebutkan oleh Ibnu Mandur rahimahullah dalam Lisanul Arab. Maksudnya adalah tasdik, lawan dari takdzib, yaitu pembenaran, lawan dari pendustaan. Tetapi bahkan secara bahasa sendiri ini telah dikritik, yaitu diperbaiki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, iman dengan tasdik itu tidak betul-betul sama persis, tetapi iman itu adalah tasdik ma'al iqrar, yaitu pembenaran disertai dengan pengakuan. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Syekhul Islam panjang lebar, sangat panjang lebar di dalam Majmu'ul Fatawa beliau. Dan ini juga didukung oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau tidak salah Anda dapatkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi secara bahasa iman itu adalah tasdik ma'al iqrar, pembenaran disertai dengan pengakuan. Adapun definisi iman secara syariat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang benar, adalah bahwasanya iman itu mencakup ucapan hati, keyakinan hati, demikian pula amalan hati, dan mencakup ucapan lisan, dan juga mencakup amalan anggota badan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah di dalam Syarhus Sunnah beliau, dan alhamdulillah Allah memudahkan ana untuk mensyarahnya dulu di Damaj, bahwasanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri masih betul-betul di awal-awal Syarhus Sunnah beliau mengatakan iman adalah ucapan, amalan, dan niat, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tidak boleh semata-mata ucapan tanpa ada amalan, dan tidak boleh ucapan dan amalan kecuali dengan niat, dan tidak boleh ada ucapan, amalan, dan niat kecuali apabila sesuai dengan sunnah. Tayyib. Ini pula dijelaskan oleh Al-Imam Al-Humaidi, guru dari Imam Bukhari, sebagaimana di dalam Usulus Sunnah beliau. Dan ini alhamdulillah sudah diajarkan di Malaysia, kitab Usulus Sunnah Al-Humaidi, bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ucapan tidak bermanfaat tanpa amalan, dan ucapan dan amalan tidak bermanfaat kecuali dengan niat. Kemudian ucapan, amalan, dan niat itu tidak bermanfaat kecuali dengan sunnah. Tayyib. Demikian pula ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Syarhus Sunnah beliau, bahwasanya beliau mengatakan para sahabat dan tabi'in telah bersepakat, demikian pula yang setelah mereka dari kalangan ulama sunnah, bahwasanya amalan itu termasuk dari iman. Mereka mengatakan iman adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Demikian pula telah disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang dikatakan sebagai Malik Shaghir, Imam Malik yang kecil, dalam Muqaddimah Jami' beliau yang dikatakan sebagai Risalah Qayrawaniyah, bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, keikhlasan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, berkurang dari hakikat kesempurnaan, namun tidak sampai menggugurkan keimanan. Dan tidak ada ucapan kecuali dengan amalan, dan tidak ada ucapan dan amalan kecuali dengan sunnah, dan tidak ada ucapan, amalan, ataupun niat kecuali tidak ada ucapan dan amalan kecuali dengan niat, dan tidak ada ucapan, amalan, ataupun niat kecuali apabila sesuai dengan sunnah. Dan ini semua sebagai bantahan terhadap Murji'ah yang mengingkari bahwasanya amalan itu termasuk dari istilah iman. Tayyib. Ini secara global bahwasanya
Ini bantahan terhadap Murji'ah. Dan Murji'ah sendiri terbagi menjadi banyak kelompok. Di antaranya adalah orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah dalam masalah asma wa sifat mereka mengingkari asma wa sifat. Namun dalam masalah keimanan mereka mengikuti kelompok Murji'ah dengan pengikutan yang paling buruk. Mereka mengatakan cukuplah yang namanya iman itu ma'rifatun bil qalb semata. Sekedar mengetahui itu dikatakan cukup sebagai keimanan. Sekedar tahu kebenaran walaupun tidak meyakininya. Dan ini adalah kata-kata yang sangat kufur. Dan di dalam masalah keimanan yang menentang ahlu sunnah secara global ada dua, yaitu Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah itu tadi, yaitu dari arja'a yurji'u irja'an, yaitu mengakhirkan amalan dari iman. Makanya iman tidak masuk di amalan tidak masuk ke dalam keimanan, sehingga banyak dari mereka yang karena konsekuensi dari akidah tadi, mereka mengatakan bahwasanya orang yang berbuat maksiat seberat apapun maksiatnya, maka selama dia masih mengakui sebagai seorang mukmin, maka dia ini keimanannya sama dengan imannya Jibril dan Mikail, karena amalan bukan termasuk dari keimanan, dan ini tentunya sangat buruk dan busuk. Adapun Khawarij, maka mereka mengatakan bahwasanya kemaksiatan itu akan menggugurkan amalan. Barang siapa berbuat dosa besar maka dia kafir, amalannya langsung gugur dan imannya langsung lenyap. Sebagian bahkan mengatakan bukan hanya dosa besar, bahkan juga dosa kecil. Kenapa? Sebenarnya apa inti yang menyebabkan terbentuknya akidah seperti itu? Karena Murji'ah dan Khawarij mereka menganggap iman itu adalah syai'un wahid, satu kesatuan. Apabila sebagiannya hilang maka semuanya ikut hilang. Apabila sebagiannya ada maka semuanya ada. Yaitu untuk Khawarij mereka mengatakan iman adalah satu kesatuan. Tatkala sebagiannya hilang maka semuanya akan ikut hilang, kata mereka. Sehingga apabila ada satu saja dari cabang keimanan hilang, maka seluruhnya akan hilang. Dan tentunya ini tidak masuk akal. Tatkala Rasulullah SAW menggambarkan, mengumpamakan iman itu punya cabang-cabang, punya akar, maka ini adalah bagaikan tanaman. Karena inilah tujuan dari penggambaran dan perumpamaan agar kita memahami pola tanaman. Yaitu apa? Apabila satu cabang hilang, taklah yang cabang yang lain otomatis hilang, akar ikut hilang, batang ikut hilang. Tapi ini adalah kejahilan Khawarij. Apabila ada satu saja cabang keimanan itu hilang, maka yang lain akan ikut hilang. Walaupun mereka sendiri berselisih pendapat, cabang yang seperti apa yang menyebabkan hilang. Karena kalau sekedar cabang yang berupa pertambahan keimanan seperti tersenyum kepada saudara atau menghilangkan gangguan di jalan, mereka sendiri tidak mengatakan itu menggugurkan amalan apabila itu dihilangkan. Tetapi cabang yang dimaksudkan adalah yang berupa menjauhi kemaksiatan. Intinya ini kontradiksi dari mereka. Adapun kalau Murji'ah mereka berkebalikan. Memang mereka mengatakan iman itu satu kesatuan, tetapi dengan itu mereka mengatakan bahwasanya apabila sebagian itu sudah ada maka yang lain pun ada, semuanya akan ikut. Dan hilangnya sebagian dari cabang itu tidak menyebabkan hilangnya keimanan, hilangnya bahkan kesempurnaan iman. Tetap imannya itu sempurna. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya iman itu bercabang-cabang, iman itu bertingkat-tingkat, iman itu terbagi-bagi. Makanya ada kesempurnaan iman, ada yang berupa yaitu kekurangan iman. Jadi iman itu terbagi-bagi. Hilangnya sebagian tidak menyebabkan hilangnya keseluruhan. Dan dalil tentang bahwasanya iman itu ucapan, amalan dan perbuatan, dalilnya banyak. Kalau di dalam Al-Quran yaitu terkait dengan sholat, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu sholat kalian. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang.
yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu bagian dari iman. Ini jelas menunjukkan iman itu bercabang-cabang. Dan iman itu adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Yaitu apa? Yaitu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Mungkin bertambah dan mungkin berkurang sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu. Tatkala sebagiannya dihilangkan ya jadi berkurang, tatkala sebagiannya dilengkapi ya menjadi bertambah, semakin lengkap, dan seterusnya. Inilah pembahasan global tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dalil-dalil yang ada, dan menurut sekte-sekte puak-puak yang lain yang mereka hanya mengambil sebagian dalil dan membuang dalil yang lain. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.